berbahagia. 20 tahun negeri ini dikuasai oleh rejim yang menjara. Dia jara sebelum kita pindah APBD. Rejim yang pencuri, rejim yang perampok. Mereka mengatakan bahwa kita tidak punya uang. Bukan. Negeri lain juga tidak, negeri lain juga anggarannya sama dengan kita. Tapi kenapa mereka bisa membangun? Mereka bisa membuat jalan. Mereka bisa membangun kantor. Mereka bisa membuat bandara. Negeri lain juga pemerintahnya hadir di tengah-tengah petani. Bagaimana kesulitan ada para petani. Negeri lain juga pemerintahnya hadir di tengah-tengah nelayan. Bagaimana melihat kesulitan nelayan. Tapi apa yang terjadi di negeri kita? Mereka tidak pernah peduli terhadap bagaimana nasibnya petani. Tidak pernah peduli bagaimana nasibnya nelayan. Anggaran yang menurut kami cukup besar anggaran itu. Tetapi mereka anggaran itu mengatakan kecil. Bukan kecil. Anggaran itu sesungguhnya sudah dianggarkan. Contohnya tadi teman-teman sudah menyatakan jalan lingkar Taliabo. Jalan lingkar Taliabo sesungguhnya dari 2005-2006 di masa rejim itu sudah dibangun, sudah dianggarkan. Tapi jalannya tidak dibuat, rumahnya dirampok. Saya ngomong bahwa bandara kita di tahun 79 kita punya orang tua di laut pesawat dari Denpasar mengatakan itu hoax. Itu benar, itu fakta. Saya sama sampaikan bahwa sesungguhnya kita tidak butuh lagi. Kita hanya membenahi, bukan kita skandal kalau kita bawa bandara. Kita tinggal benahi bandara yang sudah ada. Dia ada jalan nomor, ada angka-angka yang berjalan. Tetapi ada lampu mati hidup. Negara daerah-daerah lain yang baru, Mereka apa? yang baru mau bangun bandara, yang baru mau rintis, mereka sudah 2, malah Pak Kapolri sudah 3 bandara ini. Kita punya bandara, kita sudah ada dari sejak tahun 79. Ada 2 bandara, Bandara Sahu dan Bandara Bogor. Perencanaan bandara ini sudah 20 tahun sampai hari ini tidak pernah terwujud karena uangnya dirampok. Uangnya dikorupsi. Dong penjara. Jalan di Taliabo ini sudah berkali-kali dianggarkan. Tetapi kenapa jalan kita tidak pernah selesai lain? Tidak pernah tuntas. Karena uangnya dicuri. Mencuri. Makanya inilah yang saya katakan bahwa ini kita jihad. Insya Allah akan mencatat sebagai perbuatan yang baik apa yang kita lakukan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Maka jika saya bersama Pak Deddy Mirja dipercayakan, diberikan amanah untuk menjadi Bupati Taliabo, insya Allah 3 penyakit yang menggerogoti negeri ini harus kita kuburkan. Tidak bisa kita membangun kalau 3 penyakit ini masih menggerogoti pemerintahan. Yang pertama penyakitnya apa? Boros. Apa? Bocor. Apa? Apa? Bocor. Yang kedua boros. Apa? Boros. Apa? Apa? Yang ketiga Koruptor. apa? Korup. Pencuri. Kalau negeri ini 3 penyakit ini kita tidak jaga. Mereka mempertontonkan kita punya anggaran bicara di hadapan kita. Ini contohnya tadi sudah disinggung oleh teman-teman. Jalan yang menghubungkan antara Beringin sampai Lede itu anggarannya 24 miliar. Tetapi uangnya dihabis, tapi proyeknya tidak dikerjakan. Dan bukan hanya itu, banyak kalau kita sebut-sebut. Lantas kenapa
siapa harus kita pilih. Jadi kalau ada uang-uang yang akan datang di minggu tengahnya akan dibawakan kepada Bapak Ibu, ambil kalau uangnya jabatan. Rampok itu uang. Kalau bukan uangnya mereka, itu uangnya jalan, uangnya jembatan, uangnya bandara. Itu bangunan di sebelah itu makra itu bangunan sebelah. Jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memilih bupati. Yang pertama, kita harus lihat, jangan sampai bupati itu punya masalah hukum. Kalau bupati punya masalah hukum, maka negeri kita pasti akan tertinggal. Karena semua potensi APBD akan dikuras habis-habisan untuk melindungi dirinya sebagai penjara. Ini ada calon bupati yang ketika kalau kata dia terpilih, dia akan sibuk klarifikasi tentang ijazah palsu. Betul itu. Belum proyek-proyek mangkranya yang dikerjakan, yang dikerjakan, yang pada saat itu dia menjadi kepala dinas. Banyak proyek-proyek yang bermasalah yang tidak selesai dikerjakan. Jadi kalau kita memilih bupati yang seperti ini, pasti negara kita akan tertinggal. Karena selama dia akan menjabat tidak pernah akan konsentrasi, karena hanya dia urus bagaimana mengklarifikasi ijazah palsu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, oleh karena itu, jika kami diberi amanah untuk menjadi bupati, yang pertama tentu jalan di Kartaniapo ini harus cepat kita selesaikan. Ini paling penting sekali, karena ini merupakan urat nadi kita. Bagaimana kita bisa beraktivitas kalau jalan kita seperti itu. Dan saya yakinnya untuk jalur utara ini paling lama di tahun kedua sudah selesai. Sehingga di tahun kedua kita sudah bisa ada pengadaan mobil bus yang kita Bapak Ibu naik dan turun gratis, karena itu adalah mobilnya pemerintah. Karena duit ini banyak, ada 800 miliar duit, tidak kita kembalikan, tahun depan akan dikasih lagi itu duit. Asal jangan kita pencuri, karena kalau kita pencuri pasti duit itu kurang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalau jalan jembatan kita sudah selesaikan, jangan seperti jembatan Lise tadi yang disebut jembatan Balohan. Itu kenapa ya? Kenapa tidak selesai? Kenapa tidak selesai? Ya karena pencuri, karena uangnya dicuri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di suatu kesempatan saya tanya seorang kepala dinas yang paling berperan di zamannya selama 8 tahun. Saya tanya kurang lebih 20 kali saya bertanya, dan dia menjawab. Saya bilang, coba ceritakan kepada saya bagaimana caranya kamu orang merampok di uang itu. Setiap saya datang ke rumahnya, dia tidak pernah menjawab. Saya ketemu di masjid, saya tanya lagi, bagaimana tuh ceritakan ke saya, bagaimana caranya kamu orang rampok di uang itu. Kira-kira pertanyaan itu 20 kali saya bertanya, baru dia jawab. Dia bilang ada 3 cara dia merampok uang itu. Pertama, dia melakukan pelelangan proyek, tapi proyeknya tidak dikerjakan, uangnya diambil, uangnya dicairkan 100%. Yang kedua, uangnya dicairkan 30%, tetapi uangnya cair 100%. Itu yang terjadi di jembatan Balohan. Itu 30% uangnya cair, 70%-nya sudah dirampok. Dan yang ketiga, ada proyek yang dikerjakan oleh pengusaha yang kebetulan ada modalnya. Dia sudah kerjakan selesai 100%, dibiayai dengan biaya dirinya sendiri, dengan modalnya sendiri, kemudian uangnya tidak dicairkan kepada mereka ambil. Kira-kira terjadi
Terjadi. Betul? Betul kira-kira? Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalau saya dengan Deddy Mirja dipercayakan jadi bupati itu tidak akan pernah terjadi. Berikan saya kesempatan dengan Deddy Mirja, saya angkat Kota Taliabu ini menjadi Kabupaten Mandiri. Tapi tidak cukup dengan modal kita seputar. Kita harus semua bekerja. Dalam 5 hari ini kita harus banyak berdoa, berzikir, dan menghubungi seluruh saudara-saudara kita, tetangga kita, kawan-kawan kita di seluruh Kota Taliabu. Supaya untuk kali ini kita akan tidur, kita akan dirasa dulu, kita coba dulu. Karena kalau ini kita biarkan dia lewat, maka saya pikir mungkin sampai kapanpun mungkin ada banyak periode yang mereka akan melanjutkan di kekuasaan. Padahal kalau dipimpin oleh mereka 1000 periode pun Taliabu tidak akan pernah maju. Kenapa? Karena mereka kesandra. Karena mereka jangankan jalan, di masjid saja mereka pasang bumbu, di masjid saja mereka pasang jalan. Kalau sudah mental seperti ini, artinya masjid saja mereka bisa pasang bumbu, di masjid saja mereka pasang jalan. Artinya contoh ada banyak masjid-masjid yang mereka lihat yang kemudian bermasalah. Anak-anak. Anggarannya besar, tetapi kemudian masjidnya tidak tuntas, tidak beres. Baru 1 tahun sudah jatuh plafonnya. Anggarannya besar, tetapi kemudian proyek masjidnya tidak tuntas. Itu artinya apa? Memang karena mereka dia pasang bumbu dalam masjid. Mereka pasang jari dalam masjid. Artinya di dalam masjid saja mereka bisa lakukan. Di rumahnya Tuhan saja mereka berani mencuri. Apalagi di tempat lain. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki, membuat kantor badan dinas supaya cepat selesai. Karena kabupaten kita hari ini adalah kabupaten yang kantor dinasnya dia kontrak. Selanjutnya kita akan cepat membangun Bandara Bogor supaya kita cepat keluar. Ada aktivitas kita akan bisa cepat keluar ke kota-kota lainnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, program selanjutnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk memberikan pemberdayaan, memberikan kegiatan inisiatif masyarakat. Apa yang akan masyarakat usulkan, masyarakat dampingi, masyarakat yang hadir di tengah-tengah nelayan, pemerintah akan hadir di tengah-tengah nelayan, pemerintah akan hadir di tengah-tengah petani, melakukan pendampingan, melakukan pembinaan, dan ada kebijakan anggaran di tengah-tengah mereka dalam bentuk bantuan 1 miliar. Selanjutnya kita akan melakukan peningkatan kesejahteraan buat pegawai negeri sipil P3K dalam bentuk TPP, dan itu kita akan bayarkan setiap bulan tanpa ada potongan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan menambah penghasilan kepala desa, perangkat desa, para imam, guru-guru ngaji dalam bentuk penambahan penghasilan, menaikkan gajinya mereka, dan kita akan bayarkan setiap bulan dan tidak pernah akan hangus. Dana itu tidak akan pernah hangus, tidak akan pernah dia katakan dia terbakar, karena saya dengar di pemerintah sebelumnya ini sedikit-sedikit dihangus. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi saya revisi katanya tinggal 7 menit. Jadi dari 7 menit ini waktu kita, saya mau ingin sampaikan yang pertama, bahwa jangan pernah percaya isu yang akan digulirkan dalam 5 hari ini, bahwa kami akan koalisi, kami akan bergabung dengan nomor 1 atau nomor 2. Jangan pernah percaya. Satu Taliabu ini kami akan dikasih, dibayarkan 1 Taliabu ini untuk kami, tidak mungkin kami akan mau untuk mengandaikan ide kami. Kami tetap akan bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk berjuang. Jadi kalau ada isu yang mengatakan bahwa nanti kami akan bergabung dengan 1 atau 2 itu kok sampaikan kamu, dan tidak akan pernah terjadi.
Kita akan berjuang sampai dalam penghabisan terakhir. Iya. Bapak Ibu yang berbahagia, juga ada isu yang berkembang. Memang ini di galeri ada seorang haji yang memang tidak ada sekolahnya, tapi dia seakan-akan dia pintar, dia cerdas, tapi sebenarnya bodoh. Dia kembangkan isu bahwa kalau kami terpilih tidak akan dilantik. Memang undang-undangnya ini moyangnya. Dia sudah bodoh tolong lagi. Jangan bodoh itu kalau mau pikir begitu. PK dari Makassar itu dimenangkan oleh Kota Kosong. Memang karena dia bodoh betul itu kalau memang Wali kotanya tidak lihat. Karena dimenangkan oleh Kota Kosong. Kota Kosong itu tidak namanya. Karena itu undang-undang. Jadi kalau kami terpilih, karena ini satu putaran, siapapun suara terbesar, maka itu dia ya. benar. Kami sudah bodoh tolong lagi. seluruh desa kabupaten, seluruh desa di seluruh kabupaten Pulau Taliabu, insya Allah. Kalau kalian tidak bergeser, kalau di detik-detik terakhir ini ada penyerangan, saya pikir ambil. Tidak ada masalah. Tidak masalah kalau hanya diambil, karena itu uang jembatan. Uang jembatan. Karena itu uang jalan. Itu uang bangunan. Sekali lagi mereka mengatakan bahwa kita prioritaskan yang lain. Yang lain yang diprioritaskan apa? Karena jalan juga mereka tidak bangun, jembatan juga mereka tidak buat, jalan juga mereka tidak buat, kantor juga tidak buat, lantas apa yang mereka bangun? Ya, Bang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada akhirnya Kutu berkenaan diri dengan tarian cakarela. saya memohon Sampai kepada kan ke Pak Bupati tahu. istri Pak Deddy Wida untuk berdiri dan kami mohon kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon dalam perjuangan ini kalau ada kata-kata kami yang tidak berkenan, kami hadir di kampung-kampung Bapak dan Ibu, ada setetes air yang kami minum, ada sebiji nasi yang kami makan, ada sekit ubi yang kami punya, tolong dihalalkan. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu, kalau ada kata-kata kami yang menyinggung kita semua dalam perjalanan panjang kami dalam perjuangan ini, kami mohon maafnya yang sedalam-dalamnya. Dan yang paling terakhir, kami memohon kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kepada orang tua di belakang, pada akhirnya perjuangan ini kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berjuang, kita sudah berikhtiar, kita sudah melakukan ini kita perjuangan, tetapi kemudian hasil kita serahkan kepada Allah. Amin Allah. Kalau pada akhirnya kita ditakdirkan menjadi pemenang, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Dia yang memberikan kekuasaan. Tetapi kalau Allah menakdirkan bahwa untuk kali ini kita tidak beruntung, maka kita juga harus bersabar menerima semua itu, karena semuanya kita kembalikan kepada Allah, karena Dialah yang segala-galanya yang menentukan hasil. Hasil bukan urusan kita, hasil urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu, saya meminta kepada kita semuanya untuk mendoakan kami. Mari kita sama-sama membaca doa surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Ya Allah, kami berdiri di atas muka bumi, ya Allah. Beratapkan lagi, dimohon kepadamu, ya Allah. Kami sangat yakin dalam perjuangan ini, ya Allah, dan kami perjuangkan kebenaran. Jadikan setetes keringat, jadikan setetes puing, setetes rupiah yang kami korbankan dalam perjuangan ini menjadi perjuangan yang Engkau ridai. Dan semoga, ya Allah, perjuangan ini Kau catat sebagai catatan yang baik di sisimu.
Ya Allah, beri rahmat kepada kami dari sisimu. Dan sempurnakanlah kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya persilakan kepada ini mungkin ada yang sampaikan. Iya. Jadi kemungkinan untuk kampanye di atas panggung seperti ini adalah yang terakhir karena tinggal 1 hari kita akan memasuki masa jadi saya berharap kepada bapak-bapak apabila kalian Wakili Soekarno mendengar suara-suara lantang dari kami ketika memimpin negeri ini supaya kalian betul-betul memperjuangkan kami karena tanpa kalian kemenangan itu kecil kemungkinan akan kami peroleh. Tetapi ketika semangat kalian sampai ke kampung-kampung dikobarkan, maka niscaya kemenangan itu akan gampang untuk kita peroleh. Jadi apabila ada orang-orang yang datang dengan tujuan memberikan kita uang supaya kita menggadaikan negeri ini ke mereka, maka kalian berkewajiban untuk mengambil uang tersebut karena uang tersebut bukan bersumber dari uang mereka tetapi bersumber dari APBD. Jadi halal hukumnya diambil dan juga halal hukumnya tidak dicoblos. Oke? Sampaikan kabar ini kepada semua. Ambil uangnya, jangan dicoblos uangnya. Di kampanye terakhir, kalian kembali ke kampung sampaikan, ambil uangnya, jangan coblos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ada bapak-bapak, ibu-ibu yang dari utara yang agak terlambat tadi datang, yang semestinya harus makan, mungkin agak terlambat. Kita minta maaf ya. Dari tempat ini kita semua menuju ke bawah kita makan. Ada makanan yang disiapkan. Tempat ini bapak ini yang agak terlambat tadi karena langsung ke tempat ini yang semestinya makan, kita minta maaf kalau agak sedikit terlambat. Yang jelasnya dari tempat ini kita ke bawah untuk kita makan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para saudara-saudara dari tim yang datang mengamankan kegiatan ini, baik dari bapak-bapak kepolisian, dari teman-teman Polres yang telah bersama-sama di dalam kampanye kami itu. Saya sedikit mau menyampaikan berbicara tentang kebenaran. Saya pernah kerja dengan Om Rambo dan saya yakin bahwa beliau mengatakan bahwa kebiasaan belum tentu benar, tapi yang benar sudah tentu harus dibiasakan. Baik, acara penutup kita, saya Atika Prancikalo sebagai masyarakat BNI. Bila ada sikap dan perkara yang berhubungan di hati saya sekalian, Om Rambo dan Wakil. Kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan tarian Cakale. Coblos nomor Cakale, itu karena kena pemain Cakale dan pemain itu nomor pemain Cakale tentang Cakale agar ke tempat yang kami siapkan. Masih ada bagian Cakale yang dipersembahkan oleh saudara kita dari Bogor. Bapak Ibu sekalian, kampanye ini kepada bapak-bapak yang segera gerak Cakale dia
Baru kita tadi dari pesisir utara, di mana konsumsi makanan telah disediakan di